Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 6 Juli 2025, Hari Minggu Biasa ke-14. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 66, ayat 10 sampai dengan 14c. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, bab 6, ayat 14 sampai dengan 18. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memerintahkan kepada kita, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Perintah inilah yang mendorong kita, para pengikutnya, untuk mewartakan karya dan ajaran-ajarannya. Meskipun tidak mudah, tugas pewartaan itu kita harus jalankan dengan sukarela sebagai panggilan hidup kita. Kita bahkan akan menghadapi penolakan, ancaman, bahkan pembunuhan. Sebagai orang yang telah dibaptis, dalam menjalankan tugas panggilan itu, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, materi, atau orang lain. Lebih lanjut, Yesus memberitahukan kepada 70 muridnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka saat mereka diutus. Mereka tidak boleh membawa banyak barang, tidak membawa banyak uang, perbekalan atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Melalui mereka, Yesus hendak menyampaikan kepada kita bahwa janganlah menganggap penting apa yang kita bawa dalam tugas perutusan. Semua itu hanyalah penunjang dan pendukung, bukan yang utama. Dengan itu, Yesus hendak mendidik atau mengajar murid-muridnya dan kita para pengikutnya untuk memasrahkan semuanya pada kehendak kita dan mensyukuri apapun yang kita peroleh atau terima dalam tugas perutusan itu. Dalam kondisi keterbatasan tersebut, kita dan para murid dilatih untuk tidak mengandalkan diri sendiri dan berani mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Mampukah kita mengandalkan Tuhan dalam menjalankan karya-karya kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar selalu mengandalkan Engkau dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.